Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal-soal USP Kimia 2023 part 4. Part 1, part 2, part 3 sudah bisa ditonton video sebelumnya. Ada sel elektrolisis, ada sel volta, ada kimia organik, ada kesetimbangan ya. Nah, pada part 4 ini tentang pH ya, pH terutama pH hidrolisis, kemudian sama setoikiometri. Kenapa dua bab ini saya bahas? Ini pasti keluar di USP Kimia Ujian Satuan Pendidikan Kimia 2023. Teman-teman yang sudah selesai tentunya harus persiapan untuk SNBT 2023 ya. Bagi yang belum USP Kimia maka mulai sekarang harus belajar tentang model-model soal USP Kimia yang sering keluar ya, yang sering keluar. Oke. Ini ada dua soal, nomor 7 sama nomor 8, nomor 1 sampai 6 itu ada di part 1, part 2 sama part 3. Semoga nanti bermanfaat dan bisa memahami teman-teman tentang model soal kimia khususnya ujian Satuan Pendidikan Kimia 2023. Seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita analisis soal nomor 7. Apa yang ditanyakan dan apa saja yang diketahui ya. Di situ ada CaCO3. CaCO3 itu adalah kalsium karbonat. CaCO3 merupakan senyawa garam yang dapat digunakan untuk menaikkan pH tanah yang asam. Jika 100 gram, ada 100 gram diketahui, gram tersebut yaitu kalsium karbonatnya dilarutkan ke dalam 2 liter air, dilarutkan sehingga nanti menjadi suatu larutan. Yang ditanyakan pH larutannya adalah berapa? Jika AR-nya Ca40, AR-nya C12, AR-nya O16. Untuk KaH2CO3, asam karbonat adalah 5 kali 10 pangkat min 7. Pertanyaannya, apakah pH-nya 12, apakah pH-nya 10, apakah pH-nya 8, apakah pH-nya 6, dan apakah pH-nya itu 4. Oke, bagaimana cara menganalisis apakah dia pH buffer, apakah dia pH hidrolisis, atau apakah dia pH asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Yuk kita analisis, kita kasih solusi di sebelah kanan ya. Oke, gimana solusinya? Seperti ini teman-teman semua. Saya tulis ya solusinya. Untuk soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Kalau kita cermati di sini, CaCO3 merupakan garam ya. Garam dari mana? Dari asam sama basa. Asamnya asam kuat apa lemah, basanya itu basa kuat apa basa lemah. Yuk kita analisis ya. CaCO3 ini merupakan garam yang berasal dari suatu asam dan basa. Ya, dari asam apa? Yaitu H2CO3 sama CaOH 2 kali. Oke, masih ingat? Kalau ini saya reaksikan maka Ca ketemu CO3 seperti ini, maka menjadi CaCO3. Yang H sama OH maka nanti jadi H2O. Berarti kesimpulannya garam ini terbentuk dari asam lemah sama basa kuat. Oke. Kalau di soal ada garamnya saja, berarti ini adalah wajib hukumnya adalah pH hidrolisis. pH hidrolisis. Hidrolisis apa? Parsial apa total? Karena dia terbentuk dari lemah sama kuat, maka pH hidrolisis sebagian. Oke, sifat yang menang adalah yang kuat, maka nanti langkah pertama kita cari OH- bukan mencari H+, karena CaOH 2 kali ya, basa kuat. Langkah berikutnya teman-teman harus mencari molaritas garam ini. Mencari molaritas kan rumusnya di sini kan pakai liter, berarti nanti gram dibagi mr kali 1 per V, karena satuannya liter. Kalau mililiter pakai 1000 per V gitu ya. Oke, mr-nya berapa? Mr-nya harus kita hitung dulu mr-nya.
MR dari CaCO3 ini, Ca-nya itu kan 40, C-nya itu 12, O-nya itu 16 kali 3, berarti 48. Maka total MR-nya 40 tambah 12, 12 tambah 48, 60 tambah 40, 100. Berarti MR-nya ternyata 100. Oke, tinggal kita masukkan sekarang, berarti ini gramnya adalah 100 gram, berarti 100 dibagi 100 kali 1 per volumenya adalah 2 liter. Oke, dari sini kelihatan hasilnya adalah 0,5 m molar. Kemudian tadi masih ingat, karena dia hidrolisis parsial, sifatnya adalah basa, maka langkah berikutnya kita cari OH- sekarang. Masih ingat rumusnya untuk hidrolisis sebagian itu akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Seperti itu. Tinggal kita masukkan, KW-nya itu 10 pangkat min 14 per Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 dikali konsentrasi garamnya adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Seperti itu teman-teman semua. Oke, berarti ini sama dengan akar 5 kita coret. Min 14 sama min 1 berarti min 15. Min 15 dibagi 10 pangkat min 7 berarti tinggal 10 pangkat min 8. Ingat, eksponen kalau dibagi itu sama dengan dikurangi ya. Tadi min 15 dikurangi dalam kurung min 7, berarti ketemu min 8. Akar dari 10 pangkat min 8, kalau eksponen itu di akar, maka separuhnya berarti 10 pangkat min 4. Oke. Ini UH-, berarti kita cari apa? Kita cari PUH sekarang. PUH langsung dilogkan aja, min log UH-, min log 10 pangkat min 4, maka hasilnya 4. Yang diminta di soal ini bukan PUH tapi apa? Berapakah pH-nya? Berapakah pH-nya? Berarti yang dicari ternyata pH, hubungannya masih ingat pH sama dengan 14 dikurangi POH. Berarti nanti 14 dikurangi 4, maka hasilnya adalah 10. Inilah jawaban soal nomor 7 ya, 10. Maka jawaban opsi yang benar adalah yang B. Seperti itu teman-teman semua. Berarti ini pH-nya adalah pH hidrolisis untuk soal nomor 7. Sangat mudah sekali teman-teman semua ya. Artinya teman-teman harus bisa menganalisis kalau di soal itu ada garamnya saja, berarti pH hidrolisis. Kalau di soal ada asam lemak atau basa lemak dengan garamnya, berarti dia adalah buffer. Tapi kalau di soal ada asam ketemu basa, maka harus direaksikan dulu teman-teman. Apakah habis semua? Apakah ada sisa? Sisanya yang apa? Kalau sisa yang lemah dengan garamnya buffer, kalau sisa yang kuat berarti gunakan pH yang kuat itu sendiri. Semuanya sudah terangkum pada pH campuran, baik di live YouTube kemarin sudah Kim Ude terangkan dengan pH campuran mulai tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Silakan pelajari sehingga nanti kalau ada model lain soal tentang pH, teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan benar tentunya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8. Soal nomor 8 ini tentang apa? Tentang stokiometri ya, stokiometri. Secara singkat, reaksi korosi, ada korosi besi, namanya korosi berarti teroksidasi dengan oksigen ya, dapat ditentukan sebagai berikut. 4 Fe solid ditambah 3 O2 gas, hasilnya 2 Fe2O3 solid. Jika 112 gram besi mengalami korosi, yang diminta adalah volume gas oksigen yang diperlukan. Jika diukur, kata-kata diukur, maka triknya nanti pada saat P dan T yang sama. Jika diukur saat 84 gram gas N2 memiliki volume 10 liter, berapakah volume oksigen yang diperlukan? Itu yang ditanyakan. Gimana cara mengerjakannya? Langkah pertama, teman-teman tulis reaksinya dulu. Yaitu apa? 4 Fe ditambah 3 O2, hasilnya adalah 2 Fe2O3. Langkah berikutnya yang diketahui apa? Yang diketahui adalah 112 gram. Berarti saya tulis ini 112 gram. Nah ini harus dijadikan mol. Supaya jadikan mol maka dibagi
AR-nya Fe. Berapa AR-nya Fe? 56. Berarti nanti 112 dibagi 56 ketemu berapa? Ternyata ketemu 2 mol. Setelah ketemu 2 mol, yang ditanyakan kan berapakah volume gas oksigen yang diperlukan. Berarti berikutnya kita cari molnya si oksigen. Pakai apa? Pakai perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Berarti mencari molnya si oksigen adalah caranya 3/4 dikali 2. Nah, 3/4 kali 2, maka hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 3/2 mol. Nah, setelah itu pada saat P dan T, nah ini trik asiknya, saya tulis sini ya. Trik asiknya. Nah, pada saat P dan T yang sama, kok tahu dari mana P dan T yang sama nih? Jika diukur. Itu pada saat P dan T yang sama. Maka trik asiknya adalah V1/N1 sama dengan V2/N2. Udah selesai pakai ini. Nah, ini trik asiknya, jangan sampai lupa. Di materi stokiometri Kim UD sudah lengkap ini ya, 41, 42 sampai 45 mengenai stokiometri. Ya. Oke, berarti siapa lawan siapa? Oksigen melawan nitrogen. Berarti kita bandingkan aja sini. Oksigen melawan VS ya, melawan nitrogen. Oke, V1-nya dicari yang oksigennya. Per molnya tadi ketemu berapa? 3/2. Sama dengan, berapakah volumenya nitrogen di sini? 10 liter. Berarti ini 10 liter. Per molnya berapa? Dia punya berapa gram? 84 gram. Berarti 84 dibagi MR dari nitrogennya. Nitrogen kan 14. 14 kali 2 berapa? 28. Oke. Gampang sekali kan? Oke, ini kalau saya naikkan berarti ini 2 V1/3 sama dengan 10/84 bagi 28 ternyata ketemu 3 ya. 28 kali 3 ketemu 84. Berarti 84 bagi 28, 3. Kemudian tinggal kita coret aja. Ini kita coret. Berarti nanti mencari V1-nya sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2. Berapa 10 bagi 2? Ternyata ketemu 5 liter. Inilah jawaban akhir untuk soal nomor 8. Jadi intinya apa teman-teman semua? Nanti soal stoikiometri itu langkah pertama gram jadikan mol. Setelah jadi mol pakai perbandingan koefisien. Siapa yang diketahui karena oksigen yang ditanyakan di sini, maka kita harus cari molnya oksigen. Seandainya yang ditanyakan adalah Fe2O3, maka kita mencari molnya Fe2O3 pakai perbandingan koefisiennya. Berarti tadi 3/4 dikali 2 mol ketemu 3/2 mol. Kemudian kata-kata jika diukur gitu atau pada keadaan di mana itu sama dengan pada saat P dan T yang sama. Ingat rumusnya Gay-Lussac. Kenapa Kak rumusnya ini? Ingat rumusnya Gay-Lussac itu masih ingat yaitu PV sama dengan nRT ya kan? Nah, PV sama dengan nRT. Jika nanti itu P dan T-nya sama, berarti R-nya sama, tinggal V sama N, maka berlaku V1/N1 sama dengan V2/N2. Oke, gitu. Asal mulanya trik asiknya ini. Oke, semoga paham. Jangan lupa semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.